udah mau di interview lagi sama gue. Nih mau sekarang mau kita bakal ini interview untuk user experience karena sekarang kita lagi kayak bootcamp di DG Talent gitu. Ini ada gue sama Fadil. Terus kita mulai aja kali ya, gimana? Ya, boleh. Oke. Mungkin pertama boleh perkenalan dulu. Jadi boleh kasih tahu kita nama, pekerjaan, usia gitu. Oke, kalau nama gue Muhammad Haikal, nama panggilannya Haikal. Sekarang kerja di salah satu e-commerce karyawan swasta. Terus untuk usianya sekarang 27 tahun. Status Terus nggak ada KTP. Terus selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan investasi atau sekarang lagi ada investasi nggak? Ya, sekarang lagi ada investasi. Nah, kalau bentuk investasinya itu diversifikasinya ke 4. Pertama ke tabungan konvensional, ke bank. Terus yang kedua itu ke reksadana. Yang ketiga di saham. Yang keempat itu di kripto. Cuma yang keempat porsinya nggak banyak sih. Nggak terlalu rutin juga investasinya. Gitu. Berapa kali tuh kalau nggak rutinnya tuh berapa kali biasanya dalam seminggu atau sebulan? Kalau frekuensinya kalau yang kripto cuma sekali sih waktu itu tahun 2018 kayaknya ya, 2018 kalau nggak 2019. Cuma coba-coba doang karena nggak ngedalamin basicnya kayak gimana kan. Terus waktu itu ya udah sekali invest terus ditutup apa namanya aplikasinya gitu. Maksudnya nggak pernah dibuka-buka lagi. Nah sampai ke belakangan ini yang waktu itu kripto tembus 800 juta, nah itu baru dibuka lagi. Cuma nggak top up sih, cuma ngelihat ini doang perkembangan portofolionya gitu. Nah kalau yang lain itu masih rutin tiap bulan, minimal Untuk sekali tiap bulan. saham sama reksadana tiap bulan pasti ada ya? Iya, kalau saham sama reksadana pasti tiap bulan ada. Kalau boleh tahu range nominalnya berapa? Sebesar apa gitu? Size-nya. Kalau reksadana mungkin tiap bulannya bisa sampai 10 jutaan lebih gitu. Tergantung ini sih, tergantung pendapatan bulan itu juga gitu. Nah kalau saham ini yang range-nya masih kecil dari 1 juta sampai 3 juta mungkin per bulannya. Oke. Oke, terus lanjut kenapa ngelakuin investasi saham sama reksadana tadi? Kalau yang kripto kan karena nyoba-nyoba aja kan ya? Nyoba-nyoba doang ya. Nah kalau kenapanya itu lebih ke ini sih. Pertama itu nyari yang returnnya lebih besar daripada tabungan kayak gitu. Karena kan kalau tabungan itu sendiri sekarang paling kalau depositor cuma 2% kan untuk return per tahunnya. Dan juga apa namanya? Ya itulah intinya nggak besar lah returnnya. Jadi tujuan investasi itu buat nyari return yang lebih besar kayak gitu. Jadi nyarinya yang contohnya yang reksadana itu ya harapannya itu bisa 8% sampai 10% returnnya. Kalau saham tuh yang lebih lebih ini ya lebih fluktuatif lah. Tapi yang saham juga masih belum banyak porsinya karena itu sih masih belajar-belajar juga gitu. Ada financial goal-nya untuk
investasi nggak? Atau ada tujuan lain? Ada sih, kalau financial goal itu eh, sebenarnya bisa kebantu juga dari si aplikasi yang kita pakai itu. Misalnya contoh buat yang reksadana ini gue pakainya Bibit. Nah, di Bibit itu bisa bikin banyak kantong lah, dalam tanda kutip kantong. Kita tujuannya itu mau ngapain. Misalnya kalau orang-orang banyak di YouTube itu yang ngejelasin dia buat dana pensiun, yang artinya dia secepat mungkin dia pengen apa namanya pensiun dari pekerjaannya dan dia udah punya income sendiri nih, udah punya pegangan sendiri dari hasil investasinya dia itu gitu. Nah kalau gue pribadi sih eh, kalau financial goal-nya tuh lebih ke mungkin masih ke jangka pendek ya, buat tabungan rumah, terus juga apa namanya tabungan rumah, terus kayak buat jalan-jalan gitu, belum sampai yang nabung rutin buat dana pensiun gitu. Oke. Tapi tadi sempat mention ke kebantu sama aplikasi ya. Kalau di Bibit itu sendiri, di aplikasi Bibit yang disuka sama nggak suka apa? Yang di Bibit itu yang disuka eh, pertama tadi dia bisa bikin banyak kantong ya, banyak kantong sesuai sama goals kita tuh mau ngapain, sama ngeset targetnya juga. Bisa tuh masing-masing kantong. Selain ngeset target, dia juga bisa uh, bikin profil risiko masing-masing kantongnya. Jadi dia bikin ada dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu makin besar profil risikonya tuh makin makin tinggi juga. Nah, nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke uh, jenis reksadana yang dia suggest ya, apa dia sarankan gitu untuk kita invest tiap bulannya. Makin tinggi profil resiko kita, makin tinggi juga return yang didapat, tapi resiko loss-nya juga makin tinggi. Nah, itu bagusnya Bibit. Sama dia ada apa namanya invest pakai robot. Jadi misalnya kita per bulan tuh punya duit 1 juta, ya udah kita masukin 1 juta, nanti si robotnya itu sendiri yang otomatis milihin reksadana sesuai sama profil resiko kita gitu. Karena kan reksadana bisa macam-macam kan, bisa ke obligasi, ke saham, sama ke pasar uang gitu. Nanti si robotnya itu yang milihin. Terus kalau dari yang nggak sukanya apa ya, so far sih sebenarnya bagus-bagus aja gitu. Dari sisi penggunaan aplikasinya juga sederhana dan nggak ribet, nggak banyak stepnya. Terus dari sisi UI desainnya juga bagus-bagus aja gitu, nggak nggak apa ya, nggak norak, nggak ribet juga gitu ngeliatnya. Jadi kalau ditanya nggak sukanya, kekurangannya apa, masih belum dapet sih. Paling ini ya, Jadi kalau bibit itu biasanya dibandinginnya tuh sama Bareksa. Nah, kalau Bareksa itu kayaknya lebih komplit deh, ngebandingin ngebandingin apa namanya, ngebandingin reksadana satu sama reksadana duanya gitu. Kayak profil profil si manajer investasinya gitu-gitu. Kayaknya ya. Kalau di Bibit sih lebih simple gitu, cuma bisa ngelihat ngebandingin bisa reksadana satu, reksadana dua, tapi dia nggak terlalu ya, statistiknya nggak terlalu ditampilin lah sama dia gitu kalau di Bibit. Berarti selama ini nggak ada kendala ya kalau di Bibit? Iya, nggak ada kendala sih, Belum karena pernah. ini juga sih sesuai sama kebutuhan juga sih, pengennya kan yang simple aja gitu, belinya gampang, terus juga ngelihat return per tahunnya sama pergerakan apa namanya perharinya itu bagus gitu, apa namanya mudah dilihat, ya nggak butuh yang macam-macam lagi sih gitu. Seberapa sering sih ngecekin aplikasi sehari, aplikasi Bibit dalam sehari? Oh, kalau Bibit karena kan reksadana ya, reksadana kan
apa namanya, bukan buat, kalau gue sih bukan buat investasinya tuh bukan buat trading gitu, bukan buat jual beli, tapi ya udah invest jangka panjang aja. Jadi sekali habis beli tutup, habis beli tutup. Jadi mungkin kalau dibilang frekuensi per hari sih nggak nyampe setiap hari buka gitu. Tapi mungkin kalau seminggu ya minimal sekali lah ada ngecek-ngecek gitu. Untuk cek apanya, returnnya. Iya, cek returnnya gitu. Hmm. Tapi misalnya misalnya kayak returnnya turun gitu. Returnnya turun tapi bukan untuk langsung dijual atau apa gitu, tapi ya udah cuma buat tahu aja gitu. Sekarang duitnya berapa sih portofolionya gitu. Oh, oke. Eh, berarti paling seminggu sekali tadi ya. Berarti Hmm. terus boleh kasih tahu nggak customer journey atau decision kenapa milih bibit itu sendiri dibanding kompetitor? Eh, Waktu itu sih karena apa namanya, ada mungkin pengaruh apa ya, nggak tahu ya ada hubungannya apa enggak, dari rekomendasi ini juga sih, apa namanya, di YouTube itu banyak yang ngerekomendasiinnya bibit. Nah setelah dipakai, kenapa bertahan pakai di situ ya karena tadi dia simple, terus juga apa namanya, secara kebutuhan pribadi yang gue cari gitu kan, dia udah bisa ngejawab itu semua tanpa tanpa tambahan-tambahan fitur yang lain gitu. Terus apa ya, ya itu sih paling. Hmm. Oh, sorry lupa tadi kalau frekuensi itu buka IPOT yang saham. Saham juga mungkin karena belum banyak ya duitnya yang diinvest di situ, jadi nggak terlalu sering juga gitu, paling ya seminggu sekali juga ngeliat Tunggu gitu sekali juga ya. ya. Oke, oke. Hmm, sebentar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjutin. Oh, ini deh ada terakhir. Menurut Anda, seberapa penting investasi itu? eh Penting sih. Pertama, kalau mungkin bahasanya bukan investasi kali ya, kalau mau lebih umumnya ya nabung lah gitu. Nabung tuh penting. Kenapa? Karena ya pertama mengajarkan kita untuk tidak konsumtif, itu yang pertama. Kedua ya supaya punya dana pegangan gitu ke depan-depan, kalau ke depannya kalau misalnya terjadi apa-apa gitu, kita udah punya dana yang aman gitu, untuk kita pakai. Sama yang ketiga ya buat memenuhi financial goals itu sih, mau mau apa di kemudian hari ya harus disiapin dari sekarang. Hmm. Oh, sama ini eh apa? eh, kalau investasi emas tertarik nggak? Investasi emas dulu sempat tertarik sih, pengen pengen coba gitu, kayak mungkin ya belum terlalu lama sih, kayak eh, lulus lulus kuliah lah, lulus kuliah tuh pengen, pas mulai mulai kerja tuh pengen investasi emas karena katanya emas itu yang paling stabil lah, ininya apa namanya, harganya, maksudnya kenaikannya lebih stabil dibandingin yang lain. Cuma waktu itu sih emang kendalanya nggak tahu nggak tahu apa namanya, platformnya apa, terus investnya kayak gimana gitu kalau emas. Nah sekarang sekarang ini kan udah mulai banyak tuh kayak Pegadaian, terus Tokopedia juga udah bisa nabung emas kan. Hmm. Tapi sampai sekarang belum nyoba lagi sih Hmm. kalau buat emas. Oh, kenapa belum coba? Belum coba lagi karena udah ngerasa aman di investasi yang sekarang, udah ngerasa dapet eh, return yang dicari gitu di reksadana. Jadi ya udah lanjutin yang reksadana aja. Hmm. Tapi kalau disuruh milih apa investasi emas yang kepingan, yang fisik atau yang online, pilih yang mana? Kayaknya sekarang lebih enak yang online ya, karena kalau fisik pertama nyimpennya juga butuh space dan tempat aman juga kan, tambahan effort lah di rumah. Tapi kalau misalnya online kan kita bisa percayain itu ke si platform penyedia emasnya itu, jadi lebih milih yang online sih.
Oke. Cuma belum ada niatan ya sampai sekarang? Iya, belum. Oke. Mungkin kita lanjut ke tasnya aja ya. Udah dikirim link prototipenya di WhatsApp. Jadi kebetulan kita ini aplikasi Amarta, tapi kita revamp lah itu, jadi ada investasi emas di sana gitu. Terus ada beberapa fitur, mungkin bisa login dulu di ini. Ini share screen aja Pak, gimana sambil share screen apa enggak? Boleh share screen. Bisa nggak share screen? Atau harus di allow host dulu? Bisa. Boleh tolong di allow nggak di? Oh, udah ya. Udah muncul Create. belum? Muncul. Terus apa nih? Apa yang harus dilakukan? Login. Login. Terus Hmm, harus dikasih tahu nggak sih? Nggak, habis ini. enggak nih apa Oh, ini mau disuruh masuk. ngapain? Coba cari. Kita tuh tujuannya mau beli emas nih. Nah, kira-kira klik yang mana gitu Oh, oke, beli emas ya. journey-nya. Nah, Beli emas. nanti ini disuarain aja kalau misalkan kayak, aduh, ini bingung atau apa gitu. Oke. Atau kayak, ih bagus nih gitu apa itu. Ini bagus nih bisa convert nih dari ini ya. Misalnya gue mau beli 1 gram gitu. Oh, Kebetulan oke. prototipe-nya nggak. Oke, Mohon misalnya maaf. Itu ada kayak apa namanya, apa namanya, deal layoff, apa sih, overlay-nya. overlay. Nah, cepet banget nih gue lihat-lihat. Kayak harus dihitung juga nggak sih dia berapa lamanya? Enggak sih. Harus ya. Oke deh. metode pembayaran. Instant payment. Pengen pakai voucher ya. Iya, siapa tahu ada diskon kan. Nah, Verifikasi. udah, ini kan balik ke home lagi. Oh, Mungkin tadi boleh diceritain ada kendala nggak? Kayaknya cepet banget tadi. agak bingung di sini sih. Gimana? Yang mana? Nah, ini tadi Nah, eh, bingungnya kenapa? jumlah asal. Oh enggak sih, ini tadi cuma agak susah diklik aja. Ini aman. Oh, Nah, dibayar ya? ini tadi ya. Oh, tuh bisa. Nah, ini kan udah bayar, Mm-mm. udah selesai. Ya, Kok udah balik selesai. lagi ke cara pembayaran? Apa belum? Ini belum selesai. Udah selesai sih. Nah, pas klik cara pembayaran, baliknya malah ke sini nih. Oh, oke. Iya, harusnya kan Harusnya ya gimana? nggak harusnya sih. Mungkin eh, kalau gue pikir ya udah selesai aja gitu, klik selesai tadi. Selesai. Atau Iya, yang tadi kembali ke beranda itu cukup nggak? Atau iya, itu atau cukup. mending klik selesai atau oke gitu? Cukup Prefer sih mana? kembali ke beranda itu cukup. Cuma yang bikin bingung tadi aja kok udah selesai bayar, ditampilin lagi cara pembayaran gitu. Terus pas diklik Oh, kita balik lagi ke home kan. mm, oke.
Oke, thank you, Haikal. Ini ada lanjut, kita tesnya ada 4, tadi baru 1. Lanjutnya kita mau jual emas. Jual emas. Yang page tadi bingungin nggak sih? Di sini bingung nggak sih? Iya, kalau misalnya mau dibilang jual emas bingung. Kalau beli mungkin nyambung ya ke investasi. Tapi kalau jual agak bingung. Ya. Jual emas. Ini 100% nih apa nih maksudnya? Nah ya, berarti enggak yang 100%. Jadi kan itu bisa lihat saldonya enggak? Saldonya kan 6 gram. Terus nilainya 5 juta. Nah, itu kan jual 5 juta. Jadi 100% dijual gitu maksudnya. Oh. Ini harusnya kalau di slide ininya berkurang ya. Berkurang harusnya ya. Ini mohon maaf belum ada UI-nya. Oh, ini masuk ke rekening mana ya? Ya sih. Kalau yang tadi, kalau yang itu, yang jual emas gimana? Ya, ini sih paling bingung slidernya ini karena belum di ini kali ya, karena belum bisa dicoba kali ya, jadi bingung. Atau penempatannya ngebuat bingung nggak sih di bawah gitu? Kalau nilai ini juga nih apa nih? Nilai harga jual emas saat ini mungkin Fadil bisa bantu jawab yang nilai. Sebenarnya itu buat unitnya karena kadang beberapa user kan nggak tahu ya. Kadang mau jual 1 gram aja atau kadang mau jual secara nominal gitu. Jadi difasilitasi buat nanti di bagian unit jual ini bisa pilih rupiah atau gram. Nah di field bawahnya ini nanti bisa disesuaikan tuh sesuai rupiahnya atau gramnya dia. Nah button check ini sebenarnya tujuannya sih buat konversi aja sih. Jadi nanti kalau misalnya user pilih rupiah nih, terus di bawahnya dimasukin 100.000 gitu. Nanti pas dicek konversi, oh ternyata nilai gramnya itu 1 gram. Oh. Nah, kayak gitu. Berarti ini dependen ya, dependen ke si ini ya nanti ya. Iya betul. Udah ya bagus bagus aja sih kalau itu. Ya paling di yang part itu doang sih tadi bingung yang nilai sama yang slider itu kayak fungsinya apa. Tapi setelah dijelasin jadi tahu. Oke. Mungkin balik ke home lagi. Kita mau cetak emas sekarang. Ini udah tes 3 ya. Nggak bisa diklik yang itu. Nah, gimana komentarnya?
komentarnya. Kalau flow-nya sih udah ini maksudnya bisa dikirim ke rumah sama ngambil ke kantornya gitu ya, kantor yang nyetaknya ya, ke Pegadaian atau mana gitu Ya, ya. iya. Iya. Kalau flow-nya sih udah oke sih. Cuma Cukup paling oke. kayaknya ini deh. Kan kita eh, kirim kan milihnya. Milihnya Milihnya ngambil. dikirim. Tadi salah. Hah? UI-nya deh. Itu harusnya ngambil. Oh, Ya udah berarti tadi masih salah tab-nya ya. iya. Hmm, oke. Sama terakhir kita mau give emas. Kalau yang gift emas, oke sih. Oke ya. Iya. Ini Oke. harusnya bisa ya cek transaksi ke history Iya, transaksi gitu ya. iya. Mungkin mau nanyanya di antara empat itu, pokoknya secara keseluruhan lah, ada komen nggak? Secara keseluruhan ini sih apa namanya kayak sebenarnya fiturnya udah bagus, tapi kayak gimana caranya ngejelasin si fiturnya ke user tanpa ini ya, gimana ya bahasanya, kayak misalnya gini nih, eh bentar, gimana ya kata-katanya, tadi di mana sih dijual ya. Nah yang ini sih ke kayak sebenarnya kan fiturnya bagus gitu, tapi eh, bisa berpotensi bikin user bingung juga gitu. Jadi kayak unit rupiah terus nilai. Nah ini kayak gimana ya bahasanya, mungkin potensi potensi nggak paham gitu kalau misalnya ternyata si nilai yang dimaksud ini tuh pasangannya si yang ini gitu. Kalau misalnya diganti ke gram kan harusnya ini nilainya nanti jadi rupiah kan. Nah cuma gimana cara yang ngejelasinnya gue juga nggak tahu sih. Itu nggak, si part ini nggak ketahuan Nggak fungsinya apa. self-explain gitu kali ya. Iya, nggak ketahuan fungsinya apa sampai si user tuh nyoba-nyoba sendiri gitu. Oh, jadi Iya, sekali lihat tuh belum ngerti itu tuh apa gitu ya. iya, iya. Sama yang slider ini juga sih. Belum, Mm-mm. nggak langsung ngerti nih dia tuh fungsinya buat ngatur ngatur si yang kita jual tuh berapa persennya gitu. Mm-mm. Mungkin gini, yang ini kan yang penjualan emas yang page ini kan ada di pembelian juga. Kalau bisa milih prefer yang mana tampilannya? Kemudian, Maksudnya kan intinya ngisi nominal kan. ini ya Dan konversi ini ya. Kayaknya lebih prefer ini sih, hmm, lebih prefer oke. ini sih.
Kayak soalnya lebih iya. ini ya, lebih ngaruh gitu ya, Iya. lebih ngejelasin. Oke. Terus selain gimana caranya supaya self explain apa lagi? Terus udah sih kalau yang cetak sama GIF. Mungkin mungkin UI-nya ada yang kayak kok kayaknya terlalu mentereng atau sepi atau gimana gitu kan biasanya. Hmm, kalau UI-nya enggak sih, udah bagus sih. Dari warnanya misalnya kayak ungu, udah cocok kan. Amarta kan warnanya ungu ya, kalau nggak salah. Ya. Terus si ininya juga udah, ikonnya tuh udah mewakili lah, top up, terus tarik tunai, invest, portofolio gitu. Kayak udah sesuai sama isinya gitu. Beli emas, jual emas, cetak emas, gift emas nih kayak udah nggak, kayak apa namanya, udah nyambung lah sama label yang di bawah gitu. Paling mau nanya satu lagi, kalau dari tingkat kemudahan, kalau dari skala 1 sampai 10, 10 itu paling sulit, paling mudah sih dia? Gimana skornya? Orangnya mungkin paling apa ya, paling membantu kali ya, paling user friendly gitu, 10 tuh paling eh kayak 10 smooth tuh gitu. paling super, 10 tuh smooth gitu ya. Hmm. Nah, itu dari 1 sampai 10 berapa skornya? Kalau buat prototype ini 7,5 ya. 7,5. Hmm, 7,5. oke. Oke, ya udah sih paling meetingnya, interviewnya itu aja sih buat sekarang. Ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Nggak ada. Maksudnya itu apa? Ya udah gitu deh, nggak jadi. Udah, makasih ya, Haikal. Ya, sama-sama. Fadil mungkin mau ngomong sesuatu. Ya sih, paling nanti garis besarnya buat eh, review kita juga sih di tim. Thank you buat masukannya Mas Haikal. Sama-sama, Fadil. Ya, thank you, Haikal. Ya. Udah